أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا كما ألف بين قلوب المهاجرين والأنصار حتى يكونوا إخوة متحابين في الله والحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وبإذنه وسراجا منيرا فقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Hadirin dan hadirat sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat, karunia yang Allah karuniakan kepada kita. Dapat dipastikan bahwa setiap hari nikmat Allah terus bertambah yang kita terima. Nikmat yang terus bertambah setiap hari yang kita terima. Dapat mestinya sebagai orang yang bersyukur, bertambah pula amal soleh kita, meningkat ibadah-ibadahnya, bertambah kuat iman dan takwanya. Kalau setiap hari nikmat Allah terus bertambah yang kita terima, tapi setiap hari menunjukkan amal ibadahnya berkurang, amal solehnya menurun, iman dan takwanya menipis, berarti ada tanda-tanda, ada fenomena dalam diri kita yang Allah istilahkan dengan tanda-tanda kufur nikmat. Akar dari perkataan kufur nikmat itu dari kata kafara, orangnya disebut kafir. Bukan bermakna bahwa ia tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan artinya bahwa telah bertukar ideologinya, bukan. Tetapi hakikat dari kufur nikmat adalah tidak semakin dekat dengan yang memberi nikmat. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam mereka yang terus diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi tidak semakin dekat dengan yang memberi nikmat. Dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur akan ditambahkan nikmat karunia, tapi kalau kufur nikmat, ingat azabku sangat pedih. Hadirin sekalian para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, ini adalah janji Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bila berjanji tidak pernah memungkiri janji-janjinya. Seperti yang Allah katakan dalam ayatnya, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali-kali tidak pernah memungkiri janji-janjinya. Kemudian salat dan salam kita sampaikan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun hasanah, contoh dan tauladan dalam kehidupan kita. Bukankah Allah telah menyebutkan 14 abad yang silam di dalam Al-Quran tentang baginda Nabi Muhammad dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Nabi Muhammad itu contoh dan tauladan yang sangat baik. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah, setiap kali kita mendengarkan nama Nabi disebutkan, maka setiap kali itu pula kita mengirimkan salam sejahtera, mengirimkan salawat dan salam buat baginda Nabi. Kenapa begitu? Karena memang Allah saja dan malaikatnya berselawat pada Nabi. Maka Allah memerintahkan orang-orang beriman berselawat dan salam kalian kepada Rasulullah. Itulah yang Allah katakan dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya mereka berselawat dan salam kepada Rasulullah. Wahai sekalian orang beriman, berselawat dan salam kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat para pendengar dimanapun Anda berada yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebelum kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan hari yang berbahagia ini, mari sama-sama kita pastikan setiap kita memastikan bahwa bersama kita ada niat yang tulus, yang ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala. Ketulusan hati, keikhlasan jiwanya, niatnya lillahi ta'ala, maka insya Allah kita berada dalam melihat ataupun mendengarkan kajian ini adalah akan dinilai sebagai ibadah. Ketulusan hati, keikhlasan jiwanya, niatnya lillahi ta'ala. Insya Allah setelah mendengarkan kajian ini akan mampu memperberat timbangan pahala amal solehnya. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal, perbuatan sangat tergantung pada apa yang diniatkan oleh seseorang. Saudara-saudara sekalian, para pemirsa dimanapun berada, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kita kali ini adalah ayat-ayat firman-firman Allah yang kita bacakan pada mukaddimah tadi, terdapat dalam surah yang Allah beri nama suratnya dengan surat kekuasaan. Surat ini Allah beri nama dengan surah Al-Muluk, yang menggambarkan segalanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Dia yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu, maha berkuasa. Selain namanya surah Al-Muluk, ada di kalangan ulama yang memberi nama surat kita ini dengan nama surat Tabarak. Diberi nama surat kita ini dengan Tabarak karena memang ada bunyi kalimat itu pada pangkal ayat pertama. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi memang ada juga yang memberi nama surat kita ini dengan nama surah Al-Munjiyah. Kalau ini memang Nabi Muhammad yang memberi nama. Makna dari Al-Munjiyah itu yang memberi keselamatan. Karena baginda Nabi Muhammad SAW, ia pernah mengatakan barang siapa yang melazimkan membaca surah ini, 30 ayat ya, setiap malamnya ia baca, maka dia akan mendapatkan keselamatan nanti di hari akhirat. Itu sebabnya satu di antara surah-surah Al-Munjiyah itu adalah surah Al-Muluk ini. Hadirin dan hadirat, para pemirsa sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita akan bahas pada surah ini yang menggambarkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa segalanya dalam genggamannya dan tidak ada yang mampu melebihi dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari, apa pesan-pesan, wasiat-wasiat untuk kita amalkan dari ayat-ayat kita ini, firman-firman Allah pada surah Al-Muluk ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali firman-Nya dengan kalimat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kalimat tabaraka itu dia berakar dari kata baraka yubariku. Pemirsa sekalian, orang baru kawin setelah ijab kabul, kita disunnahkan oleh baginda Nabi membaca doa. Doanya barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bi khair. Apa itu artinya? Tabaraka yang berakar dari kata baraka yubariku, dalam bahasa kita sering kita menyebutnya dengan kalimat berkah. Berkah. Tentu kita ingin mengetahui pula apa maknanya berkah itu. Berkah itu penggunaannya dalam bahasa Indonesia, misalnya begini. Ada seorang ibu menanak nasi untuk 2 orang di rumah. Nasinya sudah hampir matang, lauk pauk sudah tersedia, pintu diketuk, ada 2 orang tamu yang datang. Akhirnya makanan yang disediakan hanya untuk 2 orang dimakan oleh 4 orang karena ada 2 tamu tambahannya. Keempat-empatnya kenyang, makanannya cukup memadai. Lalu komentar kita apa? Oh, berkah nasinya. Bapak Ibu hadirin sekalian, contoh yang kedua. Bapak dapat proyek. Sesuai SOP-nya proyek ini adalah 1 semester 6 bulan. 5 bulan selesai itu proyek dengan laporan-laporannya sekaligus. Maka kita berkomentar, wah berkah waktunya. Contoh yang ketiga, ada seorang kakek, nenek yang umurnya mungkin sudah 95 tahun. Mestinya kan baca Quran,
Iya, pakai bantu kacamata, alat bantu kacamata. Kalau pendengarannya pakai alat bantu pendengaran. Kemana-mana mestinya kalau usia seperti itu sudah dibimbing, dituntun oleh anaknya atau cucunya. Ini sudah 95 tahun lebih umurnya. Baca Al-Quran tidak pakai kacamata. Kemana-mana masih bisa sendiri. Bahkan bisa bawa motor, bawa mobil lagi. Katanya dengan bawa motor itu percaya dirinya akan tumbuh. Begitu. Lalu komentar kita apa? Wah, berkah umurnya. Jadi apa sebenarnya makna kata dari berkah ini? Yaitu kebaikan-kebaikan yang terlalu banyak yang Allah taburkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, saking banyaknya kebajikan yang Allah berikan kepada kita, sehingga tidak mampu lagi kita untuk berucap kata-kata. Sehingga kalau kita melihat Al-Quran, makna dari kalimat tabaraka itu oleh para ulama, subhanallah. Karena saking banyaknya karunia, nikmat yang Allah berikan, sehingga mulut kita tidak lagi bisa berucap apa-apa. Oleh karena itu, tabaraka itu diartikan maha suci Allah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulku. Di dalam genggamannya seluruh kekuasaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saudara-saudari, pemirsa sekalian dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kalau ada di antara kita yang diberi amanah sebagai penguasa, itu hakikat yang memiliki kekuasaan bukan kita. Itu hanyalah sekedar titipan dari Allah. Hakikat yang memiliki kekuasaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah katakan pada ayat yang lain di dalam Quran. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah bahwa hakikat pemilik kekuasaan itu adalah Allah. Dia distribusikan kekuasaan bagi siapa yang ia kehendaki. Ia cabut kekuasaan dari siapa yang ia kehendaki. Ia muliakan seseorang yang ia kehendaki. Ia juga mampu berkuasa untuk menghinakan seseorang yang ia kehendaki. Bapak Ibu hadirin dan hadirat para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang pengen banget dengan amanah itu, nggak dapat-dapat. Allah belum takdirkan dia. Ada orang yang santai-santai aja, Allah berikan. Allah distribusikan padanya. Ada yang Allah muliakan seseorang, siapa yang kehendaki. Ada orang yang kasak kusuk untuk mendapatkan amanah, beberapa minggu setelah dapat amanah, namanya ada dalam list KPK. Habis hancur reputasinya. Begitu kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menghinakan seseorang dalam genggamannya seluruh kekuasaan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat para pemirsa dimanapun berada yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Di antara kita mungkin ada yang lemah. Jangan lupa, Allah berkuasa membuatnya jadi kuat. Di antara kita mungkin ada yang jahil, ada yang masih bodoh. Jangan lupa belajar sungguh-sungguh. Allah mampu berkuasa membuatnya pintar. Di antara kita mungkin ada yang berkata, wah kami masih miskin. Jangan lupa, Allah berkuasa membuat kita kaya raya. Baca contohnya, dulu dia pedagang asongan, sekarang udah 2-3 kedainya di pasar. Di antara kita mungkin ada yang berkata, oh kita masih muda, powerful, kuat. Jangan lupa, Allah juga berkuasa untuk menghilangkan kekuatan itu. Datang stroke, habis cerita. Di antara kita mungkin ada yang berkata, soal materi, tinggal gesek, uangnya banyak. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah, Allah juga berkuasa untuk mencabut rezekinya itu. Bangkrut, bankrupt, miskin papa, tidak punya apa-apa. Itu banyak contohnya. Di antara kita mungkin ada yang memiliki titel pendidikan yang begitu luar biasa dari depan, dari belakang, profesi, berbagai macam profesi. Tapi jangan lupa, Allah juga berkuasa untuk mencabut ilmunya, menghilangkan itu semua. Termasuk Bapak Ibu sekalian hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar, termasuk bahwa pandemi yang terjadi beberapa tahun belakangan ini itu juga adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, virus yang tidak terlihat oleh mata kepala kita, yang membuat bukan hanya 7 keliling pusingnya untuk seluruh dunia, tidak pakai perencanaan seluruhnya. Ia juga memiliki tuan, memiliki Tuhannya. Itulah dia kekuasaan Allah. Mudah bagi Allah mendatangkannya tanpa kita berencana, tetapi mudah juga bagi Allah untuk menghilangkannya seketika. Innahu bikulli syai'in alim wa huwa ala kulli syai'in qadir, karena dia maha berkuasa
atas tiap-tiap sesuatu. Hadirin dan hadirat para pendengar dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kita yang pertama ini ingin merekomendasikan kepada kita, tidak ada bahagian sedikit pun yang mesti kita berlaku sombong di hadapan Allah, karena yang maha besar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam genggamannya seluruh kekuasaan, dan di atas tiap-tiap sesuatu maha berkuasa.